Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia, NIM 1904289. Pada video kali ini saya akan membahas tentang otomasi perkantoran. Pengertian Office Automated System atau sistem informasi perkantoran secara umum merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. OAS dapat membuat, menyimpan, mengambil, dan mengubah dan mengomunikasikan informasi yang terjadi di organisasi atau perkantoran. Selanjutnya, tujuan dari Office Automated System yaitu menggabungkan dan menerapkan teknologi, memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, meningkatkan produktivitas pekerjaan dan efektivitas pekerjaan, membantu kegiatan kesekretariatan dan karyawan administrasi. Yang kelima, menaikkan produktivitas, membantu memfasilitasi komunikasi formal dan informal antar karyawan di dalam dan di luar organisasi. Selanjutnya, mengurangi penghentian kerja, dan yang terakhir, pengurangan biaya peralatan. Selanjutnya, fasilitas OAS yang sering digunakan. Yang pertama, word processor atau pengolahan kata, yaitu salah satu jenis OAS yang sudah banyak digunakan oleh orang. Sudah banyak terbukti bahwa produktivitas pekerjaan dan efektivitas pekerjaan dapat ditingkatkan dengan menggunakan word processor. Yang kedua, dokumen manajemen merupakan cara guna meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pengambilan dokumen seperti dokumen konteks arsitektur atau DCI oleh IBM, dokumen interchange arsitektur atau DII. Yang ketiga, electronic mail atau email untuk mempermudah manajer berkomunikasi secara cepat dan mudah dengan orang lain. Surat elektronik atau biasa disebut dengan email efektif jika tidak diperlukan percakapan dua arah dan jika pencapaian pesan berjarak jauh. Yang keempat, Electronic Fund Transfer atau EFT digunakan untuk menggantikan pengiriman kertas atau dokumen atau uang ke bentuk elektronik. EFT dapat melaksanakan transaksi pendanaan, transfer, pembayaran, utang, pembelian atau penagihan, dan sebagainya dari bank ke pelanggan atau antar bank. Yang kelima, voicemail system ialah setiap orang harus mempunyai voicemail box sebagai penerima pesan. Diperlukan komputer dengan kemampuan menyimpan pesan audio dalam bentuk digital dan kemudian merubahnya kembali menjadi pesan audio ketika pesan tersebut dipanggil. Yang keenam, Voice Information Service adalah sebuah alat yang digabungkan oleh PBX yang berguna memberi jawaban tentang informasi yang dibutuhkan oleh pemakai telepon. Selanjutnya yang ketujuh, Fax Information Service mempunyai fungsi kerja yang mirip dengan Voice Information Service, tetapi yang dikirim adalah informasi dalam bentuk fax. Dapat menggunakan komputer pribadi sehingga setiap organisasi dapat memilikinya. Yang kedelapan, video conference adalah fasilitas untuk berbicara dengan lebih dari satu orang lawan bicara. Beberapa waktu yang lalu, fasilitas ini dengan suara audio sudah ada pada PBX. Kini teknologi telah menambahkan gambar video padanya, sehingga yang dihasilkan adalah video conference. Yaitu yang selanjutnya, penerapan OAS sebuah organisasi harus melalui 3 fase ini. Yang pertama, fase dasar. Terdapat meningkatkan kualitas pekerjaan pada tipe 1, yaitu sekretariat, surat menyurat, dokumen. Kedua, mengurangi atau bukan menghilangi jumlah kertas. Yang ketiga, seseorang manajer pernah diminta spesifikasi komputerisasi sehingga terbentuk OAS yang tanpa kertas. Padahal fase dasar seperti penggunaan word processor masih tersendat. Yang kedua yaitu fase pengangguhan, yaitu meningkatkan komunikasi pada manajemen tipe 1 dan 2. Yang kedua, meningkatkan ongkos dengan menerapkan analisis siapa yang butuh apa. Contohnya email, voicemail. Selanjutnya fase lanjutan.
meningkatkan perencanaan dan pembuatan keputusan, meningkatkan keseluruhan kualitas organisasi. Contohnya, video conference atau teleconference. Baik, dapat disimpulkan bahwa arah yang dituju dalam penerapan WS adalah integritas organisasi. Hal ini dapat menimbulkan beberapa kemungkinan problem yang perlu diatasi secara dini, yaitu perpindahan dari fase dasar ke fase penggabungan akan mengubah struktur organisasi karena semula WS digunakan oleh tipe 1 yang kemudian pada fase selanjutnya lebih didominasi oleh manajemen tipe 2. Yang kedua, teknologi OS cukup sulit dimengerti sehingga dibutuhkan pelatihan yang cukup besar agar semua dapat memanfaatkan peralatan yang ada. Yang ketiga, siapa yang akan membawa OS ini? Bagian komputer atau bagian komunikasi? Padahal keduanya harus belajar sesuatu yang baru lagi. Yang keempat, penurunan pegawai yang dapat menimbulkan keresahan dan kendala. Yang kelima, harganya yang mahal sehingga arah yang dituju harus sudah jelas. Kesalahan dalam penerapan WS ini menghasilkan keluaran yang tidak sesuai dengan ongkos. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.